Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, siang ini Waalaikumsalam. kita bakal presentasi setiap topiknya masing-masing. Yang pertama itu dimulai dari saya, Sabira Hoirunisa, NPM 21010511025, ingin mempresentasikan topik tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Okay. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan sejak dini, karena salah satu tujuannya itu untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki latar belakang yaitu secara etimologis, yuridis, sama terminologis. Pertama itu adalah latar belakang etimologis. Jadi di latar belakang pendidikan kewarganegaraan ini berdasar dari dua kata, yaitu yakni pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan yang artinya salah satu proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan warga, hukum, serta politik. Terus yang kedua itu adalah latar belakang yuridis. Latar belakang yuridis itu tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan Pancasila. Selain itu terdapat juga dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintahan dan MPR. Terus ada yang ketiga, latar belakang terminologis, ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan yang lainnya. Tujuannya agar dapat melatih berpikir kritis, analitis, serta bertindak demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seberapa penting sih atau apa manfaatnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa di jenjang perguruan tinggi? Yang pertama itu ada menjadikan mahasiswa pribadi yang tahu tentang hak dan kewajiban. Yang kedua itu ada agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Ketiga, agar mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Yang keempat ada agar mahasiswa menjadi sosok yang cinta damai. Dan yang terakhir itu agar mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan beradaptasi pada kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Untuk landasannya sendiri, yang pertama itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu ada di pembukaan alinea kedua yang ada tentang cita-cita mengisi kemerdekaan, dan alinea keempat yaitu khusus tentang tujuan negara, keamanan, dan kesejahteraan. Landasan yang kedua itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sama landasan yang terakhir itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 Ayat 3 tentang mata kuliah wajib pendidikan agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Nah, terus dari hakikat pendidikan kewarganegaraan itu kita tuh bisa analisis gitu. Analisis dari kasus. Contohnya itu ada 8 kasus korupsi di Indonesia berdasarkan total kerugian negara. Jadi banyak banget kasus korupsi yang ada di Indonesia, dan itu menurut saya karena kurangnya pendidikan moral bagi bangsa Indonesia. Jadi pendidikan moral itu bisa lebih ditingkatin lagi menurut saya dengan adanya pendidikan kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan itu sangatlah penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Jika kalian ada saran atau pendapat, bisa disampaikan. Ini saran pendapat tuh bisa nanya gitu bagaimana? Iya, Mau bertanya. iya saran kalau nggak nanya gitu. Eh,
Jadi apa ada Cek cek. saran dari teman-teman? Dari saya ada suara saya? Ada, kedengeran kok. Oh iya, dari saya setuju dengan presentasi Sabira karena menurut saya urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa itu sangat penting diberikan ya, karena agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi. Ya sekian sih, saya setuju dengan presentasinya. Terima kasih Jiban atas sarannya. Iya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis materi saya, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Mohon izin untuk presentasi. Host bisa share screen? Udah kelihatan belum share screen-nya? Oh iya, udah ke record juga ya. Oke. Oke. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan atau pembelajaran yang membekali siswa dengan perangkat pengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan, dan memberdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, sikap yang demokratis, serta memiliki karakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya apa sih tujuan kita belajar pendidikan kewarganegaraan? Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dengan tujuan yang sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun, secara umum tujuan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi negara yang baik, seperti warga negara yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa sih fungsinya kita belajar pendidikan kewarganegaraan? Fungsinya itu dari pendidikan kewarganegaraan itu ada sebagai pembelajaran yang dapat membentuk suatu masyarakat yang memiliki nilai dan moral yang luhur, cerdas, terampil, dan setia kepada bangsa seperti yang dimanatkan oleh Pancasila. Nah, jadi di sini saya merangkum dari tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Di sini salah satunya adalah Bryson berpendapat tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah keikutsertaan yang mempunyai tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Di sini juga ada Jahiri. Jahiri menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai dua tujuan yang utama, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Dan ada di Depdiknas, menurut Depdiknas, pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetisi. Nah, di sini ada landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Itu di Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan UUD 1945 nilai alinea kedua dan keempat, itu cita-cita dan tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan ada juga surat keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian yang di perguruan tinggi.
Di sini saya melakukan analisis tentang kasus narkoba terbesar di Indonesia, Batam Setara Sindikat Anyer. Badan Narkotika BNN sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia pasar narkoba terbesar di Asia. Berbagai jenis narkoba yang dipasarkan di sini terserap pasar ini berbeda dengan negara-negara lain yang hanya sekitar 5 sampai 6 jenis narkoba saja. Di wilayah Indonesia, lebih dari 60 jenis narkotika masuk sebagai pecandu. Di sini salah satu beritanya yang saya kutip adalah 1,2 juta ekstasi dari Belanda 2017 berawal dari penangkapan tersangka narkoba yang terhubung dengan jaringan sindikat di Lapas Nusa Kambangan, Barreskrim Polri tahun 2017. Dan ada juga 1 ton sabu di Anyer 2017 yang mana tim gabungan Satgas Merah Putih menggagalkan penyelundupan sabu-sabu 1 ton dari Hotel Mandalika, Desa Anyer, Kecamatan Anyer. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, kenapa kita harus belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu agar setiap individu untuk lebih mencintai bangsa Indonesia melalui mata pelajaran ini para siswa, mahasiswa juga maupun warga negara dididik untuk lebih mencintai bangsa dan negara Indonesia ini. Pendidikan kewarganegaraan meliputi pokok bahasan pengantar pendidikan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi Indonesia, dan hak asasi manusia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik, dan strategi nasional. Terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada saran? Saya mau nanya, kan tadi Ya, yang dijelasin Jiban, narkotika di Indonesia udah terlalu banyak di Asia kan? ya. Itu secara pendidikannya atau bagaimana, Jiban? Yang kurang. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Izin menjawab. Menurut saya, karena di Indonesia sekarang ini kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air sudah mulai berkurang, di mana sekarang banyak masyarakat terutama para generasi muda ya utamanya yang tidak terlepas dari pergaulan bebas, cenderung bersifat apatis dan tidak lagi sosialis. Selain itu masyarakat juga mudah terpecah belah dengan adanya isu-isu yang belum tentu kebenarannya, sehingga banyak eh, mereka yang belum menyadari tentang pentingnya hakikat kenegaraan. Menurut saya seperti itu sih. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Tadi closingnya udah masuk loh. Sabira nggak ada suaranya. Di mute. Belum. Oh ya, oke. Gue sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dika Gustiawan dengan NPM 2101051023. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Sabira, tolong di-share screen. Udah masuk belum? Sudah. Baik. Sudah kelihatan jelas? Sudah. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional merupakan suatu penandaan atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain.
Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Baik. Faktor pembentuk identitas nasional. Lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, 1. Primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kerabat, darah atau keluarga, kesamaan suku, bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Baik. Yang kedua, faktor sakral. Faktor sakral dapat merupakan kesamaan bangsa yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, tokoh kepemimpinan. Dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, dapat pula menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa negara. Pimpinan di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang bersangkutan negara dan pemerintahannya, tanpa menghilangkan ketertarikan pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Baik. Yang kelima, sejarah yang mereka dapat menyatukan diri ke dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi melahirkan tekad tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Yang keenam, perkembangan ekonomi industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi suatu dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, kelembagaan faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintah dalam politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengaduluan, dan partai politik. Baik. Baik, ciri identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bendera negara yaitu sang merah putih. Yang kedua, berbahasa Indonesia. Yang ketiga, lembaga negara Garuda, Pancasila, dan simbol Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang kelima, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, kebudayaan daerah. Yang terakhir, pentingnya identitas nasional. Identitas nasional penting untuk kelangsungan hidup sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Negara tidak mungkin hidup sendiri tanpa dikenal bangsa lain. Jadi, jika negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan, penyebab karena negara punya keterbatasan sehingga perlu bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antara negara, kedudukan,
yang sejalar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Baik, terima kasih. Apakah ada saran dari teman-teman? Gue mau tanya dong, keragaman suku bangsa Indonesia tuh termasuk dari bagian identitas nasional nggak ya? Saya langsung jawab ya, Lydia. Untuk Iya. keragaman suku bangsa di Indonesia itu merupakan identitas, Lydia. Karena itu suku, bangsa, atau potong nggak sini? Sabar-sabar, guys. Itu termasuk dalam identitas nasional, Lydia. Karena yang tadi saya jelaskan, itu masuk faktor-faktor primordial. Ini meliputi kata kerabat atau bahasa daerah, bahasa, dan adat istiadat. Baik, Lydia, apakah sudah jelas dengan jawaban saya? Iya, sudah cukup mengerti. Baik, terima kasih. Saya akhiri Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Gurusrega dari Prodi 3 Perpajakan kelas A dengan NPM 2101051035. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai integritas nasional. Sabira boleh share screen? Udah masuk belum share screen-nya? Iya, udah. Masuk. Integritas nasional, pendidikan kewarganegaraan. Topik yang akan dibahas hari ini adalah pengertian integrasi nasional, pengertian oleh para ahli, integrasi menurut konsep, jenis-jenis integrasi nasional, syarat integrasi nasional, permasalahan integrasi nasional, solusi permasalahan, serta contoh-contoh integrasi nasional. Next. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional ialah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan, dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Menurut Howard Swigin, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian individu masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih utuh, atau penyatuan banyak komunitas kecil ke dalam satu negara. Menurut Dr. Nazardin Syamsuddin, integritas nasional merupakan proses pemersatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan menurut KBBI, integrasi nasional adalah suatu bentuk yang mengintegrasikan berbagai kelompok budaya dan sosial secara regional dan membentuk identitas nasional. Next. Integrasi nasional berdasarkan konsep. Berdasarkan konsep, integrasi dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal mencakup tentang cara mempersatukan rakyat dengan pemerintah, serta pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua ada integrasi secara horizontal, yakni cara menyatukan masyarakat yang memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda untuk membangun sebuah identitas
identitas kebangsaan yang sama. Next. Saudara next. Di sini ada jenis-jenis integrasi nasional, meliputi integrasi asimilasi, yaitu perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Kedua, ada integrasi akulturasi, yaitu penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli di suatu lingkungan. Tiga, integrasi normatif, ialah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Keempat, ada integrasi instrumental, terbentuk karena adanya kesamaan antar individu atau kelompok dalam lingkungan hidup. Ada integrasi ideologis yang terjadi karena adanya rasa atau ikatan spiritual atau ideologis yang kuat. Ada integrasi fungsional, integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Terakhir, ada integrasi koersif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa atau bersifat paksaan. Next. Syarat integrasi nasional. Adapun syaratnya termasuk adanya kesadaran masyarakat. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Ada kesepakatan tentang aturan dan turunan, yaitu semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Terakhir, adanya nilai dan norma yang berlaku, yaitu nilai dan norma berperan penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ada permasalahan dan hambatan di dalam integrasi nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang amat beragam, luas wilayah Indonesia, pemahaman etnosentrisme yang kuat, ada pembangunan yang tidak merata, serta terkikisnya adat budaya. Apa solusinya? Solusi dari permasalahan integrasi nasional ialah adanya rasa persatuan, kesatuan dan perjuangan, cinta tanah air, Pancasila sebagai ideologi, budaya gotong royong, serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Adapun contoh-contoh integrasi nasional di Indonesia, saling menghormati dan menghargai sesama, akulturasi dan asimilasi seringkali menciptakan budaya negara yang lebih maju tanpa mengabaikan budaya lokal, ada melaksanakan gotong royong, ada patuh terhadap hukum atau aturan yang berlaku, bertoleransi tinggi terhadap keberagaman yang ada, serta mengikuti upacara bendera. Sekian, terima kasih. Ada saran atau pertanyaan? Oke, Lydia mau nanya, kalau misalkan di negara kita atau di tempat kita itu integrasi nasional itu kurang gitu loh, atau bahkan nggak ada, apa sih dampaknya? Langsung jawab ya, dampaknya itu bisa jadi Indonesia tuh jadi pecah belah, jadi nggak akur gitu satu negara, jadi hancur, jadi negaranya nggak jadi kayak gitu. Terjawab nggak ya? Terjawab nggak Sabira? Udah, makasih ya Lydia atas jawabannya. Iya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari topik kami masing-masing. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.